Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Melanjutkan serial ngaji nazaman dan kita masih membahas nazam ad-durrah al-qutaimiyah fil qawaid al-fiqhiyah ala madhhab sadatina syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qutaimi hafizallahu taala. Dan sebelum kita melanjutkan pada majelis yang ke-6 ini, kita akan baca nazamnya dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah taala, hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'i samikil mahamidi, shalla 'ala an-nabiy masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama. Wa ba'du qad sa'alani labibu nadban bihi yantafi'un labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dhil fadli wal fawaidi faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min ishratin wa widdi lima lakum min ashratin wa wuddi wa rutbatin fil fiqhi wal ulumi falnabda'i syuru'a bil marumi fabil maqasidil umur wad darar yuzalu wa tahkimu lil 'adati qar masyaqqatun tajlibu taysira wa la yuzalu bisyakki yaqinun qad 'ala la yashghal mashghul was sakitu la ya'udu wat tabi'u tabi'un tala wa lam tunab bisyakki wal asyani rukhsatun lil kharraj bid dhamani wa mutasabbibun alaihi qaddamu mubashiran wa kullu ma yuharramu musta'malan falitikhadu yahramu wa ibratun li ghalibin wa qaddamu i'malana al-kalama lal ihmala. Pada pertemuan yang ke-5 kemarin kita sudah membahas sampai qaul nadhim di situ, yaitu i'malana al-kalama lal ihmala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaidah-kaidah fikih yang berikutnya, yaitu dimulai dari qaul nazim, ucapan nazim. Beliau mengatakan i'malan kalam al-ihmala wa min amini faqbalil maqala fi raddi anhum wa kadzal itlafi. Baik. Maka di sini nazim hafizallahu taala beliau mengatakan wa min amini faqbalil maqala fi raddi anhum wa kadzal itlafi wa habbabul khuruj min khilafi. Baik. Dalam bait ini ada dua kaidah. Yang pertama adalah ucapan beliau wa min amini faqbalil maqala. Wa min, dan dari amini, orang yang berikan kepercayaan, faqbali, maka terimalah maqala, ucapannya. Firaddi, dalam masalah mengembalikan satu hak atau satu barang, anhum, dari mereka, wa kadzal itlafi, dan demikian pula ketika ada kerusakan atau kecacatan pada benda tersebut. Baik. Maka nazam ini atau bait ini menjelaskan tentang satu kaidah dalam kaidah fikih, yaitu kaidah yuqbalu qaulul amin fi raddi wal itlaf. Yuqbalu qaulul amin fi raddi wal itlaf. Yang maknanya adalah ucapan seorang yang diberikan kepercayaan itu diterima ketika dia mengembalikan yang dipercayakan tadi atau adanya kerusakan pada barang yang dipercayakan tadi. Apa yang dimaksud amin? Al-amin di sini adalah kullu man i'tamanahu insanun ala malihi, yaitu orang yang dipercaya oleh orang lain untuk menjaga hartanya. Untuk menjaga hartanya. Ar-radd di sini maknanya adalah mengembalikan. Jadi makna kaidah ini adalah apabila ada seorang diberikan sebuah kepercayaan untuk menjaga orang lain, kemudian ketika terjadi perselisihan, misalkan si penitip mengatakan dia belum mengembalikan barang, tapi yang dititip sudah mengatakan saya sudah mengembalikan barang, maka siapa yang diterima ucapannya di sini? Ya. Maka yang diterima, yang didahulukan ucapannya di sini adalah ucapan al-amin, ucapan orang yang dititipi. Dengan syarat nanti bil yamin, ya, dengan sumpahnya. Ya, dengan sumpahnya. Oke. Jadi ucapan amin tadi yang diterima. Demikian pula kalau ada kecacatan, kalau ada kerusakan, ya, kalau ada kerusakan, ya, maka
diterima alasan yang disampaikan oleh oleh si orang yang dititipi barang tadi, kecuali kalau misalkan barangnya atau kecacat atau sebab cacatnya atau sebab kerusakannya adalah sebab yang zahir, ya, sebab yang zahir, ya, yang zahir yang disebutkan oleh para ulama, lakin khafi 'alan nas. Jadi dia menyebutkan suatu sebab yang harusnya itu diketahui oleh banyak manusia, tapi ternyata banyak manusia yang tidak mengetahui. Misalkan dia mengatakan rumah saya kemarin kebakaran, makanya benda yang diterima rusak. Tapi belum ada manusia mengetahui adanya kebakaran, maka di situ dia butuh bayinah, dia butuh kepada bukti yang lain. Baik. Maka kaidah ini dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Salinglah kalian tolong menolong dalam salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Ya, maka di sini bahwasanya saling menitipkan barang itu adalah suatu kebaikan yang hendaknya saling tolong menolong antara orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada orang yang menolong untuk menyimpankan barangnya, maka dia juga memiliki hak untuk diterima ucapannya ketika dia sudah mengatakan, sudah mengembalikan. Kenapa? Karena dia orang yang dipercaya. Karena tidak mungkin orang menitipkan satu barang kepada orang yang tidak dia percaya. Baik. Di antara dalil yang lain juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man auda'a wadi'atan fala dhamana alaih. Siapa yang menitipkan satu titipan, ya, maka tidak ada tanggungan bagi orang yang dititipkan, di dalam artian yaduhu laisa yadul dhaman, ya, dalam artian kalau misalkan terjadi kerusakan bukan karena kelalaian, maka dia tidak menanggung kerugiannya, kecuali kalau kerusakan disebabkan oleh kelalaian orang yang menyimpan tadi, maka dia menanggung. Tapi kalau kerusakannya tidak disebabkan oleh kelalaian, maka dia tidak menanggung. Baik. Praktek dari kaidah ini adalah diantaranya, contoh yang pertama adalah masalah titipan, atau disebut dalam bab fikih disebut wadi'ah, ya, bab masalah al-wadi'ah, yaitu saling titip menitipkan, ya, saling titip menitipkan. Baik, maka contoh kaidahnya tadi yang sudah kita sebutkan di awal, ya, itu salah satu contohnya. Kalau misalkan ada orang yang menitipkan satu barang kepada orang lain, kemudian orang yang dititipi mengatakan bahwasanya barangmu kemarin malam dicuri orang. Barangmu kemarin malam dicuri orang. Ya, maka ketika si orang yang menitipkan tidak terima, boleh melapor ke hakim. Kemudian bagaimana hakim memutuskan? Maka hakim memutuskan, ya, ditanya dulu kepada orang yang menitipkan, kamu punya bukti nggak kalau ini berbohong? Kalau nggak punya bukti, maka orang yang dititipi tadi, ya, silahkan kamu bersumpah dan ucapan kamu yang dianggap, dan berarti memang barangnya sudah hilang. Ya, apa alasan hakim mengambil atau memberikan hukum sesuai dengan laporan dari orang yang dititipi? Dalilnya adalah yuqbalu qaulul amin fi raddi wal itlaf. Demikian pula kalau masalah mengembalikan atau yang semisalnya. Baik, kemudian di antara contoh yang lainnya prakteknya adalah masalah syarikah, ya. Masalah syirkah yaitu kerjasama. Syirkah ada macam-macam, ya, syirkah ada macam-macam, ya. Di sini contohnya kalau misalkan syirkatul anan atau syirkatul ainan, yaitu satu orang, ya, jadi ada dua orang atau lebih yang mereka melakukan kerjasama, ya, ya, itu kan berarti orang-orang tadi saling percaya. Nah, kalau misalkan dalam proses usaha, proses apa, ada salah satu syarik, ada salah satu orang yang ikut bekerja sama tadi, ya, atau salah satu orang yang bekerja sama tadi mengatakan bahwasanya mengalami kerugian, ya, usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka dia diterima,
ya, ucapan orang tersebut diterima. Ya, kalau misalkan kalau misalkan musyarik yang lain orang yang bekerja sama yang lain tidak terima, maka silakan dia mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka tetap diterima ucapannya ucapannya orang yang mengatakan bahwasanya terjadi kerugian dan lain sebagainya. Baik. Ya. Kemudian di antara contoh yang lain adalah mudharabah. Dalam akad mudharabah, ya mudharabah ada istilahnya mudharib, ada istilahnya amil. Mudharib itu si pemilik modal, amil adalah orang yang melakukan pekerjaan. Jadi ada dua orang, yang satu dia memiliki modal, yang orang kedua dia hanya memutar modal tadi melalui usaha-usaha. Nah, kalau misalkan amil tadi mengalami kerugian, kemudian dilaporkan kepada mudharib, ya, maka mudharib harus menerima. Ya, harus menerima. Dalilnya apa? Yuqbalu qaulul amin fi raddi wal itlaf. Ya, karena amil itu termasuk amin, termasuk orang yang diberikan kepercayaan, karena kedua-duanya ini adalah akad yang asasnya saling percaya. Ini asasnya saling percaya. Baik, kecuali kalau misalkan si mudharibnya atau si pemilik modal memiliki bukti bahwasanya ucapan atau apa yang didakwakan atau dilaporkan oleh pekerjaannya atau amilnya tadi adalah suatu yang dusta. Baik. Dan beberapa contoh yang lain juga disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi di sini perlu disampaikan juga ada pengecualian dalam kaidah ini. Ada pengecualian, yaitu ada dua. Yang pertama adalah dalam akad rohan dan juga dalam akad ijarah. Dalam akad rohan dan juga dalam akad ijarah, ya. Kalau akad rohan itu adalah akad gadai menggadaikan. Akad gadai menggadaikan. Jadi orang menitipkan barangnya atau menaruh barang kepada orang lain dalam bentuk gadai. Adapun ijarah adalah orang memberikan barangnya kepada orang lain sebagai dimanfaatkan fungsi dari barang tersebut dan mendapatkan keuntungan. Nah, untuk akad gadai dan juga akad sewa menyewa, ya, maka si pemegang barang tidak serta-merta ketika mengatakan bahwasanya ada kerusakan atau apa, tidak serta-merta dia diterima, ya, dia diterima laporannya, ya, dia diterima laporannya. Jadi tidak serta-merta diterima laporannya, ya. Akan tetapi dia harus memberikan bukti, ya. Dia harus memberikan bukti, syahid, ya, memberikan syahid kalau misalkan ada kerusakan. Kenapa? Karena termasuk yadu dhaman, ya, dia harus yadu dhaman itu istilahnya kalau misalkan ada kerusakan, ya, maka dia harus mengganti kerusakan itu, ya. Kalau ada kerusakan, hukum asalnya dia harus mengganti kerusakan itu. Nah, ini untuk akad rohan, akad gadai menggadaikan, atau akad ijarah. Jadi kalau misalkan ada pegadaian misalkan, kemudian ketika barangnya dikembalikan oleh pegadaian ternyata barangnya rusak, maka harusnya si pihak pegadaian mengganti rugi atas kerusakan barang tersebut, ya, atas kerusakan barang tersebut. Demikian pula ketika sewa menyewa. Jadi kalau misalkan sewa menyewa, kemudian yang menyewa tadi mengembalikan dalam kondisi ada kerusakan, maka hendaknya si penyewa tadi membayar ganti rugi atas kerusakan yang dihasilkan. Jadi ini tidak termasuk yuqbalu qaulul amin virtual. Ini termasuk mustasniyat atau yang dikecualikan dari kaidah tadi. Baik, kemudian An-Nadhim hafizallah beliau mengatakan, ya, fi raddi anhu wa kadal itlafi wa habbabul khuruja min khilafi. Kaidah berikutnya adalah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu adalah disukai atau dianjurkan. Maknanya apa? Kalau misalkan dalam satu masalah
ada akwal, ada beberapa ucapan dari para ulama atau ada beberapa pendapat. Ya, misalkan taruhlah ada dua pendapat. Yang satu mengatakan mubah, yang dua mengatakan makruh misalkan. Baik. Maka kalau misalkan dia memiliki mazhab tertentu maka dia mengikuti mazhabnya, tapi disunahkan. Kalau misalkan mazhabnya mengatakan itu mubah, tapi mazhab lain itu makruh, maka disunahkan dia untuk tetap menghindari perkara tersebut. Meskipun mubah dalam mazhabnya, tapi dia makruh di mazhab yang lain. Dalilnya apa kok kita disunahkan untuk menghindari meskipun itu mubah dalam mazhab kita? Ya, dalilnya adalah tadi kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu dianjurkan. Dalilnya apa? Dalil dari kaidah ini adalah diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang memberikan keraguan padamu, ya, dan pergilah atau ambillah pada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, jadi itu adalah dalilnya. Baik, di antara contohnya tatbik atau praktek kaidah ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Di antara contoh prakteknya adalah dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya melakukan sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang, ya, di waktu-waktu larang, itu disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan. Ya, jadi melakukan sholat sunnah mutlak. Apa maksudnya sholat sunnah mutlak? Itu sholat sunnah yang tidak ada sebab dan juga tidak ada waktu-waktu tertentu alasan. Yaitu sholat sunnah. Jadi dia cuma sholat 2 rakaat saja, ya, cuma 2 rakaat saja. Nah, akan tetapi sholat sunnah mutlak ini hukum keharaman waktunya atau ada waktu-waktu terlarang itu tidak berlaku ketika dilakukan di Masjidil Haram. Ya, tidak berlaku ketika dilakukan di tanah haram, ya, baik haram Makki atau haram Madani. Jadi kalau misalkan terulah contohnya, ya, misalkan habis sholat asar ada orang sholat sunnah biasa saja, ya, di tanah haram, ya, maka tidak masalah, diperbolehkan. Akan tetapi para ulama mengatakan yang afdal dan disunahkan untuk tidak mengerjakannya. Kenapa? Khurujan minal khilaf, dari beberapa ulama yang mengatakan tetap diharamkan meskipun di tanah haram. Maka tapi dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, ya. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya ya Bani Abdul Manaf, ya, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah, maksudnya tanah haram ini, di waktu-waktu apapun, ya. Tapi ada para ulama yang mengatakan bahwasanya larangan waktu auqatun nahi, ya, waktu-waktu terlarang untuk sholat itu juga berlaku bahkan keharamannya di tanah haram. Ya, maka para ulama mengatakan ketika di tanah haram maka tetap disunahkan untuk tidak sholat ketika di waktu-waktu haram, maksudnya sholat-sholat nafilah, ya, bukan sholat-sholat nafilah, tapi sholat-sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Taib. Kemudian di antara contoh yang lain dalam mazhab Syafi'i, mana yang lebih afdal antara mengqashar sholat ketika safar atau meitmam? Jadi sholat ketika safar, apakah di mana yang lebih afdal? Apakah dengan qashar atau seperti biasa sempurna? Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang afdal adalah menyempurnakan sholat seperti biasa, tidak usah mengqashar, ya, tidak usah mengqashar, ya, kecuali kalau memang kondisi-kondisi yang berat, ya, kondisi-kondisi yang berat, ya, maka silakan, yang lebih afdal adalah mengqashar. Tapi kalau kondisi normal biasa, maka yang afdal adalah menyempurnakan sholat seperti biasa, tidak usah mengqashar. Tapi kalaupun mengqashar boleh, kecuali kalau jarak qasharnya atau jarak safarnya adalah 3 marahil, ya, 3 marhalah.
Ya, tiga marhalah. Ya, 3 marhalah ya sekitar hampir 200 km. Ya. Kecuali kalau jarak lebih dari itu, maka disunahkan untuk mengqashar sholat. Dalam artian di sini yang lebih afdal mana? Kalau tadi ketika safar diperang dari 3 marhalah, itu yang lebih afdal adalah menyempurnakan. Tapi kalau misalkan sekarang sudah 3 marhalah atau lebih, maka yang lebih afdal adalah mengqashar sholat. Nah, kenapa kok berubah? Berubah karena yang khilafi Al-Hanafiyah. Jadi kalau usaha untuk keluar dari khilaf terhadap mazhab yang wajib ketika jarak safarnya 3 marhalah. Ya, baik. Kemudian ya, ada beberapa contoh yang lain. Ya, ada beberapa contoh yang lain. Tapi di sini ada catatan sedikit. Ya, di antara catatannya adalah ketika keluar dari khilaf para ulama ini, hendaknya khilaf yang terjadi itu memang khilaf yang baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.